Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya. Sekarang agak kurusan ya, soalnya kita di Eropa itu makanannya jauh berbeda sama Indonesia. Di Indonesia itu banyak super kalorinya tinggi banget, jadi buat badan bisa gemuk. Sekarang merasa kurusan. Oke, ini ada beberapa teman saya dari Bali dan kita satu mes dan satu room. Ada 3 orang, saya dari Batam dan ada 2 teman saya dari Bali. Mau nampak? Oke. Ini teman-teman dari Bali. Udah sekitar jalan 4 sampai 5 bulan di Polandia. Kita di sini bekerja sebagai karyawan sama seperti di Batam. Di Batam juga. Ini teman saya Pak Kadek dari Bali juga. Ini Pak Made. Pak, itu kalau Made orang yang paling besar ya, orang paling tua ya? Enggak, yang kedua. Oh, yang kedua. Iya. Kalau Kadek yang paling Sama juga. sama Masih ya. sama kakek itu sama juga kalau orang Bali. Oh, itu orang Bali. Tapi Iya. penyebutan namanya di awalan ya, di Di awalnya awal. itu ya. Iya, di Kalau awal. orang Batak Di awal biasanya, sama. kalau ada orang Batak biasanya, tapi kalau Batak itu marga di akhirnya. Iya. Oke. Saya akan bahas video berkenan di Batam karena tadi saya baru lihat komentar di YouTube studio saya, itu banyak banget komentar-komentar di Batam dan saya nggak sempet balas, hanya beberapa pesan komentar yang bisa saya balas, yang lainnya saya mohon maaf karena saya juga kerja di sini 12 jam kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dan pulang kerja kita langsung istirahat, dan itu berkelanjutan selama 5 hari, dari hari Senin sampai hari Kamis, dan hari Sabtunya juga kita kerja, itu 8 jam kerja. Di hari Minggunya kita manfaatin waktu untuk cuci piring, untuk cuci baju dan beres-beres rumah. Jadi saya mohon maaf sekali, banyak banyak komentar dari teman-teman yang tidak bisa saya bahas. Ada teman yang nanya untuk masalah SIM di Batam itu perlu nggak gitu, atau perlu dipersiapkan nggak untuk pelamaran kerja gitu. Oke, untuk masalah SIM, jika kalian punya SIM, tidak apa-apa kalian cantumin di lamaran kerja, karena kadang ada perusahaan itu ketika dia buat iklan di Instagram ataupun iklan-iklan untuk perusahaan tersebut untuk menerima lowongan, mereka juga nyantumin harus mempunyai SIM C gitu. Kenapa sih? Kenapa perusahaan itu meminta SIM C? Apa sih hubungan antara SIM dengan perusahaan untuk ketika merekrut gitu? Jadi begini teman, perusahaan itu tidak mau ketika kalian jadi karyawan di situ, mereka nggak mau harus kamu harus bawa motor dan kamu harus bawa SIM dulu buat ini, kan itu mereka itu nggak mau kalian itu diarahin lagi gitu. Seharusnya kalian udah punya, karena kalian semua bisa mengendarai dan punya kendaraan gitu. Kenapa? Karena ketika kalian sudah diterima join dan bergabung menjadi karyawan di salah satu perusahaan, ketika kalian pergi kerja dan pulang kerja itu masih dalam naungan lingkup perusahaan tanggung jawabnya gitu. Jadi mohon maaf ketika kalian terjadi kecelakaan, baik itu pergi kerja ataupun pulang kerja selagi kalian memakai seragam, intinya bukan selagi memakai ya, namun ketika berangkat kerja dan pulang kerja itu kalian masih ditanggung asuransinya oleh perusahaan, terkecuali di luar jam kerja. Oke, di sini kan perlu pahami, ketika kalian pergi kerja dan pulang kerja, apalagi kalian saat kerja, itu tanggung jawab dari perusahaan kepada kalian itu masih gitu. Istilahnya asuransi dari kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, itu perusahaan masih gitu, masih menaungi, masih bertanggung jawab atas itu. Makanya mereka meminta kalian itu harus punya SIM. Oke? Bisa dipahami ya. Kemudian ada tadi komentar juga di salah satu video saya itu, saya kata-katanya nggak enak sebenarnya, kamu tidak mempunyai wawasan gitu, sedangkan di Batam itu di perusahaan migas dan perusahaan besar lainnya itu gajinya bisa sampai 10 lebih gitu kan. Sedangkan video saya yang lalu-lalu, saya itu membahas gaji UMK bisa dikelaskan dengan industri gitu, industri di Batam gitu. Itu gajinya saya membahas tentang UMK di Batam berapa gitu, 4 sekian, dan jika kalian lembur berapa, dan peluang kerjanya berapa, dan tertinggi gaji kalian berapa. Oke. Di sini saya akan membahas, sebenarnya Anda perlu memahami ya, yang saya bahas video saya kebanyakan itu adalah di kalangan industri yang familiar di Batam, yang biasanya orang dari luar kota Batam itu
merantau ke Batam yang mereka kerja di perusahaan dan gaji mereka rata-rata yang mereka dapatkan UMK Batam sekelas itu gitu. Bukan industri yang saya bahas itu di migas, di galangan kapal aja saya itu jarang membahasnya ya. Itu karena UMK-nya udah beda lagi gitu. Dan peluang untuk ke situ sangat sedikit. Contohnya kayak migas, saya belum pernah dengar ya migas di Kota Batam, tapi nggak tahu industri lain di Batam mungkin ada gitu, atau galangan kapal lebih besar gitu, gajinya yang lebih tinggi dari UMK setaranya di Batam gitu. Jadi perlu dipahami, ada sebagian karyawan memang gajinya sekitar 10 bahkan sampai 12-13 ke atas. Namun perlu kita garis bawahi, itu bukan di industri yang biasanya kalau kalian tahu di Muka Kuning, di Batam Center, di Kabil. Mereka punya skill dan mereka punya mungkin legalitas satu sekolah yang memang kejurusannya itu menuju ke industri tersebut, baik di migas maupun di galangan kapal maupun di industri yang memang industri besar gitu, bukan industri yang selevel dengan Muka Kuning, Kabil dan Batam Center gitu. Perlu digarisbawahi ya. Jadi saya itu bukan tidak tahu antara gaji perbedaan gaji-gaji, ada yang lebih besar saya tahu, namun saya tidak membahas itu. Kenapa? Karena peluang untuk kerja ke situ kecil. Saya tidak mau penonton saya, teman-teman subscriber saya itu punya anggapan, oh di Batam itu gaji 10, saya harus ke sana, saya harus bisa mendapatkan pekerjaan itu dengan gaji segitu, otomatis bisa berubah ekonomi. Saya tidak mau kalian mempunyai khayalan yang terlalu tinggi. Karena peluang di Batam itu hanya industri-industri yang ada di Batam itu seperti di Muka Kuning, Batam Center dan Kabil, dan itu setara gajinya itu ya sesuai dengan UMK Batam, bukan UMK tertinggi di Batam seperti galangan kapal dan migas lainnya. Karena itu peluangnya sangat kecil dan kalian harus punya legalitas seperti ya bisa dibilang di migas, di kelas atau di perkapalan gitu. Karena itu ya jobnya juga saya sangat jarang sekali lihat di iklan di Kota Batam, dan juga ya peluangnya sedikit gitu, bukan seperti di industri lainnya yang ada di Kota Batam. Oke, kemudian teman-teman juga banyak nanya, abang saya mau pengen ke Batam, jadi persiapan apa sih yang harus saya bawa dari kampung secara dokumen gitu, pengen ke Batam gitu. Di sini saya perlu tekankan lagi, jika kamu baik cewek maupun cowok, jika umur kamu di atas 23 tahun, itu cukup sulit untuk mendapatkan pekerjaan di Batam. Kenapa? Saya juga tidak tahu itu adalah peraturan, bukan peraturan atau gimana ya, tapi itu yang mereka minta ketika merekrut karyawan di perusahaan mereka. Mereka minta umurnya itu 18 sampai 23 tahun. Di atas itu bisa nggak sih? Saya udah umur 24 gitu. Bisa nggak sih? Kembali lagi ke kamunya. Kamu punya skill, kamu punya pengalaman. Jika punya, ya mungkin bisa jadi perusahaan itu bisa menerima kamu. Pengalaman apa sih bang yang biasanya diminta oleh perusahaan? Oke, salah satunya contoh ya. Contoh kecilnya forklift. Forklift itu kan bisa keterima, saya juga punya teman, dia umur 25 tahun dia keterima. Namun perusahaan minta pengalamannya itu minimal 2 tahun dan dia punya SIU forklift. Jadi dia bisa keterima. Kemudian di pengalaman lain maintenance. Bahkan saya punya teman deket, teman serum saya itu, dia kerja di perusahaan itu 3 tahun, balik kampung, kemudian balik lagi ke Batam. Sampai di Batam, salah satu staff di perusahaan dia tahu bahwasanya teman saya ini udah balik ke Batam, dan mereka minta teman saya itu join kembali ke perusahaan tersebut, sedangkan umurnya sekarang sudah 28 tahun atau 29 tahun, saya lupa, antara segitu umurnya. Kenapa kok bisa keterima sih umur 28 tahun gitu? Karena dia punya skill, dia punya pengalaman maintenance di perusahaan lain, bahkan di perusahaan itu sendiri, otomatis dia direkrut kembali dong, karena perusahaan sudah tahu skill dia gitu. Oke, itu dari rekrutmen untuk yang punya pengalaman ya, dari skillnya ya. Jadi kan bisa cek di skill, contohnya pengalaman di maintenance, di store, di QC, dan kemudian di forklift yang saya bilang tadi gitu. Itu ada peluang besar sih kalian bisa join bekerja di Batam. Kalau hanya sekedar untuk operator yang tidak punya skill dan baru tamat sekolah, kalau baru tamat sekolah sebenarnya itu lebih mudah. Di Batam itu sebenarnya agak aneh sih. Lebih mudah mencari pekerjaan bagi mereka yang baru tamat sekolah, yang baru fresh gitu, tamat SMA gitu. Itu lebih mudah pekerjaannya karena sering banyak iklan-iklan yang meminta umurnya muda-muda seperti itu baru tamat sekolah. Bahkan yang belum keluar ijazahnya pun bisa join. Yang penting sudah ada keterangan nilai keluar ya gitu.
ijazah sementara gitu. Itu lebih mudah daripada mereka yang sudah berumur, apalagi mohon maafnya tidak mempunyai pengalaman, tidak mempunyai sertifikasi apapun. Itu cukup sulit. Namun ada nggak sih pekerjaan yang bisa kita dapati selain di operator di perusahaan? Ada. Saya juga dulu pernah mengalami hal tersebut karena saya juga umur saya juga sudah lewat dari batas yang diminta oleh perusahaan-perusahaan di Batam. Tapi saya masih keterima, tapi bukan di industri. Saya keterima hari itu di kargonya itu internasional ya. Jadi saya keterima di kargo di bagian merangkap admin di kargo, kemudian bagian packing juga, kemudian bagian nyatet-nyatet barang-barang itu saya keterima di situ. Saya tidak punya pengalaman di kargo, saya tidak punya pengalaman di packing di gudang, namun saya keterima karena banyak teman-teman rupanya yang ketika saya interview bareng saya itu mereka punya pengalaman yang sesuai dengan direkrut oleh perusahaan. Namun mereka tidak keterima hari itu, cuman keterima 2 orang. Saya dan teman saya dari Padang, karena teman saya ini keterima, dia pengalaman ada dan dia bisa nyetir mobil dan punya SIM dan dia keterima, dan saya keterima tapi saya tidak punya pengalaman di kargo, sama sekali tidak pernah punya pengalaman di kargo ini, tapi saya keterima. Saya tidak tahu alasannya, namun ketika interview saya menjelaskan sedetail mungkin pengalaman saya dan harapan saya, visi misi saya ketika bekerja di situ, dan harapan saya, motivasi saya, dan syukur hari itu saya keterima, dipanggil dan langsung join. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat pengalaman ini. Karena saya pun sudah tidak di Batam, saya sudah syukur saat di posisi saat ini saya masih bersyukur sudah kerja coba ke Eropa. Namun ini semua berkat saya kerja di Batam bisa kerja ke luar negeri begitu. Jadi dulu pun besar banget harapan saya itu supaya bisa kerja ke luar negeri. 4 tahun, 5 tahun lamanya, 6 tahun lamanya saya bekerja, dan akhirnya saya bisa coba pergi ke luar negeri kerja di sini. Tapi sama saja, kalian kerja yang di Batam, kami kerja yang di sini, kita sama-sama pekerja, kita sama-sama merubah ekonomi kita. Oke, terima kasih, saya Odem. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan lain yang ingin kita diskusikan, silahkan kalian komen di bawah ini. Silahkan kalian komen. Semoga saya bisa menjawabnya. Saya usahakan saya bisa menjawabnya. Oke, bye-bye.